Uploaded by www.deuniv.blogspot.com. Semoga bermanfaat. Komponen pembiayaan BOS pada SD SDLB dan SMP SMPLB dari seluruh BOS yang diterima oleh sekolah. Sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh atau tersedia di sekolah sebelum tahun pelajaran baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan BOS Triwulan 1 dan Triwulan 2 atau bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan atau semester 1, bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap semester. Untuk membiayai pembelian buku teks, sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di Triwulan 2 untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester 1 atau untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester atau 20% dari alokasi sekolah dalam 1 tahun di rekening sekolah untuk pembelian buku teks dan non-teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku. Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya, apabila dana yang dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya. Ketentuan penggunaan BOS pada SD dan SMP sebagai berikut. 1. Pengembangan perpustakaan. A. Sekolah wajib membeli, menyediakan buku teks pelajaran untuk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan atau 2. SMP A. Penyelenggara K13. 1. Buku yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah peserta didik, dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah guru mata pelajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan atau adanya buku lama yang rusak. 2. Bagi sekolah yang baru melaksanakan K13 di tahun ini, buku yang harus dibeli merupakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah peserta didik dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah guru mata pelajaran. 3. Buku yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan headnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Buku teks pelajaran yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. B. Penyelenggara Kurikulum 2006. 1. Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah merupakan buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan atau adanya buku lama yang rusak. 2. Buku teks pelajaran yang dibeli merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan headnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.
Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran 46 sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. B. Membeli buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang standar pelayanan minimal. C. Langganan koran dan atau majalah, publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik offline maupun online. D. Pemeliharaan atau pembelian baru buku, koleksi perpustakaan apabila buku koleksi yang lama sudah tidak dapat digunakan dan atau kurang jumlahnya. E. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. F. Pengembangan database perpustakaan. G. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru apabila perabot yang lama sudah tidak dapat digunakan atau jumlahnya kurang. H. Pemeliharaan dan atau pembelian AC perpustakaan. 2. Penerimaan peserta didik baru. A. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru, termasuk pendaftaran ulang peserta didik lama, antara lain: 1. Penggandaan formulir pendaftaran. 2. Administrasi pendaftaran. 3. Publikasi, pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya. 4. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. 5. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi. B. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan. 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. A. Membeli, mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM pada SD. B. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada SD. C. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP. D. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah. E. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. F. Pemantapan persiapan ujian. G. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah lainnya. H. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan. I. Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. Keterangan untuk pelaksanaan yang sifatnya kegiatan, maka biaya yang dapat dibayarkan dari BOS meliputi ATK atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, honor narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan atau transportasi, konsumsi panitia dan narasumber apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kegiatan evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan atau ujian sekolah nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas A. Fotokopi, penggandaan soal. B. Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke Dinas Pendidikan dan kepada orang tua, wali peserta didik. C. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. 5. Pengelolaan sekolah. A. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik dan atau buku inventaris. B. Pembelian alat tulis kantor, termasuk tinta printer, CD, dan atau flash disk. C. Usaha kesehatan sekolah, UKS, termasuk peralatan dan atau obat-obatan. D.
Pembelian minuman dan atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah bagi guru, tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan atau tamu. Pengadaan suku cadang alat kantor. Pembelian alat-alat kebersihan dan atau alat listrik. Penggandaan laporan dan atau surat menyurat untuk keperluan sekolah. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS. Biaya transportasi dalam rangka mengambil BOS di bank, kantor pos. Transportasi dalam rangka koordinasi dan atau pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota. Khusus untuk SDLB SMP LB dalam rangka koordinasi dan atau pelaporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT kecuali untuk pembayaran honor. Biaya untuk mengembangkan dan atau pemeliharaan laman sekolah dengan domain sch.id. Pendataan melalui aplikasi Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kegiatan pendataan Dapodik yang dapat dibiayai meliputi a. Pemasukan data, b. Validasi, c. Updating, dan atau d. Sinkronisasi data ke dalam aplikasi Dapodik yang meliputi 1. Data profil sekolah. 2. Data peserta didik. 3. Data sarana dan prasarana. Dan 4. Data guru dan tenaga kependidikan. 2. Komponen pembiayaan kegiatan pendataan Dapodik meliputi a. Penggandaan formulir Dapodik. B. Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan. C. Konsumsi dan atau transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, updating, dan sinkronisasi. D. Sewa internet, warnet, dan atau biaya transportasi menuju warnet. Apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan internet. Honor petugas pendataan Dapodik. Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Kegiatan pendataan Dapodik diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan pegawai tetap maupun tenaga honorer. Sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan. 2. Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas pendataan lepas outsourcing yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan, tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan. Pembelian peralatan, perlengkapan yang menunjang operasional rutin di sekolah, antara lain bel, sound system dan speaker untuk upacara, teralis jendela, dan atau perlengkapan sejenis lainnya. Khusus untuk sekolah yang berada pada daerah terpencil atau belum memiliki jaringan listrik, dapat membeli, sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok misalnya panel surya. Termasuk perlengkapan pendukungnya. P. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker. Q. Khusus SMP yang menjadi induk dari SMP terbuka. Maka BOS dapat digunakan juga untuk 1. Supervisi oleh kepala sekolah. 2. Supervisi oleh wakil kepala SMP terbuka. 3. Kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh guru pembina yang disesuaikan dengan beban mengajarnya. 4. Kegiatan pembimbingan di tempat kegiatan belajar TKB oleh guru pamong. 5. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas tata usaha 1 orang. 6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh pengelola TKB mandiri. Keterangan 1. Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan BOS untuk SMP TKB mandiri adalah Kepala SMP Induk. 2. Besaran biaya disesuaikan dengan standar biaya umum setempat atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah. A.
kegiatan kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran MGMP, atau kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah, blok grant pengembangan KKG MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah, blok grant tersebut. B. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Apabila ditugaskan oleh sekolah, biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan atau akomodasi apabila seminar diadakan di luar sekolah. C. Mengadakan workshop lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum, silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, pengembangan dan atau penerapan program penilaian kepada peserta didik. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta workshop lokakarya yang diadakan di sekolah, dan atau biaya narasumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum daerah. BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. 7. Langganan daya dan jasa A. Biaya langganan listrik, air, dan atau telepon. B. Pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah dan atau penambahan daya listrik. C. Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar atau prabayar, baik dengan fixed modem maupun mobil modem, termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus penggunaan internet dengan mobil modem. Batas maksimal pembelian paket voucher sebesar Rp250.000 bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 8. Pemeliharaan pasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus penggunaan internet dengan mobil modem. Batas maksimal pembelian paket voucher sebesar Rp250.000 bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah. A. Pengecatan, perbaikan atap bocor, dan atau perbaikan pintu dan atau jendela. B. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk peserta didik guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. C. Perbaikan sanitasi sekolah, kamar mandi dan atau jamban WC, untuk menjamin kamar mandi dan atau jamban WC peserta didik berfungsi dengan baik. D. Perbaikan saluran pembuangan dan atau saluran air hujan. E. Perbaikan lantai dan atau perawatan fasilitas sekolah lainnya. 9. Pembayaran honor. A. Guru honorer hanya untuk memenuhi SPM. B. Tenaga administrasi, tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan Dapodik, termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD. C. Pegawai perpustakaan. D. Penjaga sekolah. E. Petugas satpam. F. Petugas kebersihan. Keterangan. A. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor bulanan guru, tenaga kependidikan dan non-kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebesar 15% dari total BOS yang diterima. Sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% dari total BOS yang diterima. B. Guru memiliki kualifikasi akademik S1, D. Tanda hubung IV. C.
bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan, dan D. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya. 10. Pembelian, perawatan alat multimedia pembelajaran. A. Membeli komputer desktop workstation berupa PC, all-in-one komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, di mana jumlah maksimal bagi SD 5 unit tahun dan bagi SMP 5 unit tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan dan atau upgrade komputer desktop workstation milik sekolah. B. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 unit tahun. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik sekolah. C. Membeli laptop maksimal 1 unit tahun dengan harga maksimal Rp 10 juta rupiah. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah. D. Membeli proyektor maksimal 5 unit tahun dengan harga tiap unit maksimal Rp 7 juta rupiah. Selain untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah. Keterangan A. Komputer desktop, workstation, printer, printer scanner, laptop dan atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi. B. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah. 11. Biaya lainnya. Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-10 telah terpenuhi pembiayaannya dan masih terdapat kelebihan BOS, maka BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, di mana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai antara lain: A. Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. B. Membangun jamban, WC beserta sanitasinya dan atau kantin sehat bagi SD-SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut. C. Mesin ketik untuk kebutuhan kantor.